Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Indonesia sedang berada di persimpangan besar sejarah. Di satu sisi, negeri ini disebut sebagai calon kekuatan ekonomi baru dunia. Kita punya nikel, batu bara, sawit, laut luas, bonus demografi, dan posisi strategis di tengah jalur perdagangan global. Namun di sisi lain, rupiah melemah, harga kebutuhan hidup naik, hutan terus berkurang, dan dunia sedang memasuki masa geopolitik paling panas. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang menuju kebangkitan atau justru memasuki masa penuh tekanan? Rupiah yang terus tertekan. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah mengalami tekanan besar terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan pada Mei 2026, rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah, yaitu di kisaran 17.000 per dolar Amerika. Bank Indonesia sampai menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 2 tahun demi menahan pelemahan ini. Kenapa rupiah bisa melemah? Karena ada kombinasi faktor global di dalam negeri. Dari luar negeri, konflik geopolitik Timur Tengah membuat harga energi dunia melonjak. Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak ikut terkena dampaknya. Investor global juga mulai memindahkan uang mereka ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika. Akibatnya, modal asing keluar dari pasar Indonesia, rupiah pun melemah. Pasar saham ikut bergejolak. Dunia saat ini sedang mengalami ketegangan geopolitik besar. Konflik Rusia-Ukraina belum benar-benar selesai. Ketegangan Iran dan Israel membuat jalur minyak dunia di Timur Tengah terancam. Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak bisa melonjak lebih tinggi. Masalahnya, Indonesia bukan negara yang benar-benar aman dari dampak perang global. Karena ketika harga minyak naik, subsidi energi membengkak, biaya impor naik, harga barang ikut naik, dan daya beli masyarakat menurun. Asia Tenggara juga diprediksi mengalami keterlambatan ekonomi akibat tekanan geopolitik dan energi global. Indonesia sebenarnya mencoba menjaga posisi netral melalui ASEAN dan diplomasi luar negeri. Namun, di dalam dunia modern, tidak ada negara yang benar-benar bisa lepas dari efek domino ekonomi global. Pemerintah dan pertaruhan besar ekonomi. Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan hilirisasi industri. Indonesia bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 6% beberapa tahun ke depan. Tetapi, di sisi lain, pasar mulai khawatir terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu agresif. Baru-baru ini pemerintah berencana memperkuat kontrol negara terhadap ekspor komoditas seperti batu bara dan sawit. Tujuannya adalah agar Indonesia bisa menentukan harga dan meningkatkan pendapatan negara. Namun beberapa investor asing menganggap kebijakan ini beresiko karena bisa mengurangi kepercayaan pasar. Akibatnya muncul kekhawatiran, apakah Indonesia akan semakin kuat dan mandiri atau justru membuat investor takut masuk. Inilah pertaruhan besar ekonomi Indonesia saat ini. Hutan Indonesia terus berkurang. Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, namun kenyataannya deforestasi masih terus terjadi. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan deforestasi neto Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar 175.000 hektar. Sementara beberapa laporan independen menyebut kehilangan hutan bahkan meningkat tajam di beberapa wilayah akibat pembukaan lahan dan ekspansi industri. Penyebab utamanya antara lain pembukaan lahan sawit, pertambangan, pembangunan, dan pembalakan liar. Padahal hutan Indonesia punya peran besar, yaitu menjaga iklim, menyimpan cadangan air, mencegah banjir, dan menjaga kehidupan masyarakat adat.
Namun ironisnya, Indonesia sering berada di posisi sulit. Karena negara membutuhkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi eksploitasi sumber daya alam sering menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Meski banyak tekanan, Indonesia sebenarnya masih punya kekuatan besar. Inflasi masih relatif terkendali, pertumbuhan ekonomi masih berjalan, cadangan sumber daya alam sangat besar. Indonesia juga punya posisi strategis di tengah perebutan pengaruh global antara Amerika Serikat dan Cina. Karena itulah Indonesia menjadi rebutan investasi dunia. Tetapi tantangan utamanya bukan hanya soal ekonomi, melainkan apakah pemerintah bisa menjaga kepercayaan publik? Apakah korupsi bisa ditekan? Apakah sumber daya alam bisa dikelola adil? Dan apakah pembangunan bisa berjalan tanpa menghancurkan lingkungan? Karena negara kaya sumber daya belum tentu menjadi negara maju. Banyak negara kaya alam justru terjebak konflik, ketimpangan, dan ketergantungan ekonomi. Indonesia hari ini sedang berada di masa yang menentukan. Rupiah melemah, geopolitik dunia memanas, hutan terus berkurang, tekanan ekonomi global semakin besar. Namun, di balik semua itu, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia punya potensi, tetapi apakah Indonesia mampu mengelola potensinya sebelum semuanya terlambat.